Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Berjumpa kembali dengan Bapak di pelajaran Pendidikan Agama Islam dengan materi ibadah yaitu ketentuan sholat. Untuk mengawali pelajaran kita, marilah kita sama-sama membukanya dengan membaca lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, Bapak akan jelaskan pengertian ibadah. Pengertian ibadah adalah taat kepada Allah dengan melaksanakan perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Terdapat dalam Al-Quran, surat Al-Adjariyat, ayat ke-56, yang berbunyi, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Berikutnya, macam-macam ibadah. Macam-macam ibadah yang pertama, sholat. Yang pertama yaitu sholat. Berikutnya, puasa. Berikutnya lagi, zakat serta membaca Al-Quran dan berdoa dan zikir serta berbakti kepada orang tua. Yang pertama kita bahas yaitu tentang sholat. Sholat ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang wajib dilakukan setiap muslim sesuai syariat, rukun, dan bacaan tertentu atau ketentuannya. Berikutnya, keutamaan sholat. Keutamaan sholat yang pertama, sholat merupakan rukun Islam kedua setelah syahadat. Sholat sebagai tiang agama. Dan yang ketiga, sholat diwajibkan atas muslim atau muslimah yang diperintahkannya langsung oleh Allah secara Isra Mi'raj. Keempat, sholat dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Kelima, sholat adalah penggugur atas dosa-dosa kecil serta membersihkan kesalahan dosa. Selanjutnya, kita akan bahas tentang syarat sah sholat. Apa saja syarat sah sholat? Yang pertama, suci dari hadas besar dan kecil. Kedua, suci pakaian, badan, tempat dari najis. Yang ketiga, menutup aurat. Jadi aurat harus tertutup. Selanjutnya, menghadap kiblat. Jadi kalau melaksanakan sholat harus menghadap kiblat. Selanjutnya yaitu masuk waktu sholat. Jadi sholat dapat dilakukan pada saat masuk waktu sholat. Ditandai dengan azan. Penandanya azan, penandanya masuk sholat yaitu azan. Selanjutnya mengetahui rukun-rukun sholat. Jadi harus mengetahui rukun-rukun apa saja yang terdapat di dalam sholat. Selanjutnya tidak meyakini bahwa di antara rukun-rukun sholat adalah sunnah. Selanjutnya menjauhi semua yang membatalkan sholat. Jadi ada yang memang sifatnya dalam melakukan sholat itu ada yang membatalkan sholat. Ya, salah satunya adalah buang gas atau buang angin. Nah, selanjutnya anak-anak kita akan bahas tentang rukunnya, rukun sholat.
Yang pertama niat. Jadi sholat harus ada nih niat. Yang kedua berdiri jika mampu. Jadi sholat itu harus berdiri, ya, dengan catatan dia mampu dalam keadaan sehat. Jika nggak sehat, dapat digantikan dengan duduk, ya, atau berbaring. Terus yang ketiga yaitu takbiratul ihram, mengangkat takbir. Dua tangannya mengangkat takbir. Selanjutnya membaca surat Al-Fatihah. Ini surat Al-Fatihah ini masuk dalam rukun sholat. Ruku dan tumakninah, harus ada rukunya dan tumakninah. Apa itu Pak tumakninah? Tumakninah itu berurutan. Ya, artinya berurutan dengan tertib dan baik serta benar. Terus iktidal, tumakninah, tertib, benar atau baik. Terus yang selanjutnya sujud tumakninah, dilakukannya dengan benar. Sujudnya dengan benar, rukunya dengan benar, iktidalnya pun dengan benar, dan yang terakhir adalah duduk di antara dua sujudnya pun harus tumakninah dengan benar. 9. Duduk tahiyat akhir. Ya, duduk di tahiyat akhir. Selanjutnya terakhir yaitu membaca tasahud akhir atau membaca tahiyat akhir, membaca salawat kepada Nabi, dan terakhir membaca salam pertama. Salam pertama dia buka dengan salam ke kanan, selanjutnya dilakukan dengan salam ke kiri. Dan yang terakhir harus tertib. Jadi sholatnya diawali dengan niat, diakhiri dengan salam. Jadi secara ruku dia harus tertib, baik dan benar. Nah, selanjutnya anak-anak kita akan membahas tentang macam-macam sholat. Macam-macam sholat itu ada dua. Yang pertama sholat wajib. Ada berapa sholat wajib? Ada 5. Ada 5 sholat wajib yang harus kita jalankan secara ketentuan wajib. Yang pertama sholat subuh. Kedua sholat zuhur. Ketiga sholat asar. Keempat sholat maghrib. Kelima sholat isya. Dan itu dilakukan dengan ketentuan hukum dari Allah yang bersifat wajib. Artinya semua umat muslim, baik yang lelaki maupun perempuan, wajib menjalankan ibadah sholat 5 waktu. Selanjutnya sholat sunnah. Sholat sunnah itu rawatib, sholat rawatib, ya. Terus sholat sunnah duha, dilakukan di pagi hari, sholat duha. Terus sholat sunnah tarawih. Sholat sunnah tarawih ini dilakukan di bulan suci Ramadan. Sholat sunnah tahajud dilakukan boleh kapan saja, dengan waktu dilakukan per sepertiga malam atau di malam hari menjelang subuh. Selanjutnya sholat sunnah witir, ini pun sama dilakukan di bulan suci Ramadan. Selanjutnya kita akan bahas tentang puasa. Menurut istilah adalah menahan diri dari segala yang membatalkannya dengan cara-cara khusus, dari mulai terbitnya matahari, ya, terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Ya, menahan diri dari hawa nafsu, dari makan, dari minum, ya. Terus puasa pun ada 2, ada puasa wajib dan puasa sunnah. Nah, kita bahas untuk puasa wajib. Nah, inilah yang disebut dengan macam-macam puasa. Yang pertama, puasa wajib itu dilakukan di bulan suci Ramadan. Bulan suci Ramadan. Terus yang kedua,
puasa kodok Ramadan. Sama, ini pun dilakukan di bulan suci Ramadan. Puasa nazar. Apa itu nazar? Nazar adalah puasa hutang yang di bulan suci Ramadan tidak melakukan dengan catatan dia tidak sehat, sakit, maka dia akan melakukannya dengan ketentuan yaitu puasa nazar, membayar hutang nazar. Puasa kifarat atau kafarat, ya. Puasa sunnah itu dilakukan di setiap Senin dan Kamis. Puasa namanya puasa Senin Kamis. Puasa Daud. Puasa Daud ini hari Senin puasa, hari Selasa tidak, hari Rabu puasa, seling satu hari itu namanya puasa Daud. Terus puasa Tarawiyah Arafah ini dilakukan di bulan menjelang menjelang Idul Adha. Dan yang terakhir puasa Asyura 10 Muharram. Hikmah puasa, yang pertama, puasa adalah sarana menggapai ketakwaan. Yang kedua, puasa adalah sarana mensyukuri nikmat. Ketiga, puasa melatih diri untuk menahan hawa nafsu, ya, dalam diri, syahwat dan sebagainya. Terus selanjutnya puasa memfokuskan hati untuk berzikir dan berpikir tenang, ya, atas kebesaran Allah. Selanjutnya puasa menjadikan orang yang miskin, yang kaya, memahami kebesaran nikmat Allah. Dia akan berbagi rasa kepada orang yang miskin. Puasa memunculkan sifat kasih sayang dan lemah lembut terhadap orang miskin. Selanjutnya, puasa menyempitkan jalan peredaran setan dalam darah manusia. Puasa melatih kesabaran dan meraih pahala kesabaran tersebut karena dalam puasa terdapat 3 macam kesabaran sekaligus, yaitu sabar menghadapi kesulitan, sabar dalam menjalankan perintah Allah, dan sabar menjauhi larangannya. Selanjutnya, puasa sangat bermanfaat bagi kesehatan. Selanjutnya, hikmah puasa terbesar adalah penghambaan kepada Allah, ya, meneladani kepada sifat-sifat Rasulullah. Ya, itu adalah hikmah puasa.